pincang, maka tidak diperbolehkan dijadikan kurban. Wal kasiru allati la tanqa. Apa itu? Dan yang pecah tulangnya yang tidak bersumsum. Iya, yang pecah tulangnya atau tidak bersumsum. Artinya apa? Kambing atau domba atau hewan kurban yang kurus. Karena kalau sumsumnya pecah atau bermasalah, maka hewan itu kurus, tidak ada dagingnya. Ya. Jadi jangan sampai memakai hewan yang cacat. Pertama apa? Buta. 2 sakit. 3 pincang. 4 pecah sumsumnya sehingga kurus. Berkurbanlah dengan yakni yang tidak cacat. Kalau mata tadi apa? Fisiknya tidak juling, tidak picek. Fungsinya yakni tidak buta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, Ali diperintahkan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal 'aina wal udhun. Kami diperintah untuk memeriksa mata dan telinga. Kalau mata itu 2, fisik dan fungsi. Kalau telinga hanya apa? Hanya fisiknya saja, tidak dituntut fungsinya. Kenapa? Karena tidak ada alat mendeteksi kambing domba itu budak apa tidak. Menyembelih sesuai dengan ketentuan waktu. Sebagaimana di dalam Sahih An-Nasa'i diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib. Silakan. Dari Al-Bara ia berkata, Rasulullah SAW berdiri pada hari Adha. Beliau bersabda, siapa yang menghadap ke arah kiblat kami, mengerjakan salat seperti salat kami, dan berkurban seperti kurban kami, hendaklah ia tidak menyembelih hewan kurban sehingga ia melaksanakan sholat Id. Fala yadbah hatta yusalli. Janganlah dia menyembelih hewan kurban sebelum dia melakukan sholat. Jadi pelaksanaan menyembelih kurban setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id sudah disembelih, berarti itu bukan kurban, tapi apa? Hanya sekedar daging biasa yang boleh dimakan tapi tidak bernilai kurban. Menyembelih dengan cara yang baik sebagaimana diajarkan oleh Nabi secara umum, yakni dengan menenangkan hewan kurbannya. Dalam Sahih An-Nasa'i di nomor 4423, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Silakan. Dari Shaddad bin Aus. Dari Shaddad bin Aus ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menetapkan kebaikan atas setiap perkara, sehingga jika kamu membunuh atau mengkisos, hendaklah kamu membunuh dengan baik, dan jika kamu menyembelih, hendaklah kamu menyembelih dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Maka jika kalian menyembelih, hendaklah kamu menyembelih dengan baik hewanmu, baik itu kurban ataupun akikah ataupun yakni untuk dikonsumsi. Bagaimana caranya? Dan hendaklah salah seorang dari kamu menajamkan pisaunya ketika ia menyembelih dan menenangkan binatang sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah mereka menajamkan pisaunya. Setajam-tajamnya itulah yang sebaik-baiknya. Sehingga sekali tebas langsung tuntas, terpotong 4 bagian dari tubuh hewan itu. 1, jalannya makan atau kerongkongan. 2, jalannya nafas. Apa itu? Tenggorokan. Dan 2, urat nadi yang ada di kanan dan di kiri. Jika 4 tadi sudah terputus, sah. Tinggal tunggu waktu, dan waktunya tidak lama. Maka bagian mana yang harus dipotong? Leher apa tengkuk? Leher. Beda kalau kisos. Kalau kisos, orang yang dipenggal lehernya mana? Batang lehernya diputus sekaligus, maka sudah tidak terasa. Inilah cara menyembelih terbaik dan cara menghukum terbaik, dengan cara menajamkan alat potong itu. Dan apa? Wal yurih dabihatahu, dan tenangkan hewan kurban
menyembelih di hadapan temannya, teman hewan sembeliannya. Jangan mengasah pisau di depan hewan yang mau disembelih. Berarti kau membunuh 2 kali. Karena kambing itu juga melihat, ya. Dia juga punya insting, bukan perasaan, Pak. Kalau kambing nggak punya perasaan, punya insting. Dia pun kadang, ya, insting hewaninya timbul. Dia ketakutan. Ketika apa? Ketika hewan itu melihat pisau yang mau disembelihkan ke dia itu diperlihatkan di hadapannya. Kemudian dzikir doa ketika menyembelih. Maka ucapkanlah basmalah, bertakbirlah, dan niatkan untuk dirimu dan keluarga dengan ucapan bismillah, Allahu Akbar. Hada an siapa di situ? Kalau dari kita anni, kalau dari fulan kita diperintah atau diamanati, misalnya dari Abdullah, bismillah, Allahu Akbar. Hada an Abdillah wa an ahli, dan juga dari keluarganya. Maka Pak Abdullah dapat pahala, istrinya, anak-anaknya, semuanya dapat pahala yang sama. Membagi hewan kurban kepada yang berhak menerimanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Silakan langsung terjemah supaya mereka menyaksikan. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-ba'is, orang-orang yang sengsara. Al-fakir, orang-orang yang fakir. Dan juga boleh bagi mereka yang berkurban untuk mengambil dari bagian hewan kurbannya. Sebagaimana para ulama menetapkan maksimal sepertiga bagian. Sebagaimana ayat tersebut dibagi 3. Makanlah dari sepertiga. Berikan kepada al-ba'is, orang yang sengsara. Bisa jadi orang kaya lagi bangkrut, dia sengsara. Atau orang yang terkena musibah, padahal kemarin dia kaya. Nah, orang yang sengsara. Al-fakir, orang yang fakir. Maka pengkurban boleh memakannya. Orang sengsara boleh memakannya. Orang fakir juga boleh. Bahkan para ulama membolehkan apa? Dihadiahkan kepada orang kafir atau non-muslim. Boleh. Sebagai apa? Hadiah. Wallahu a'lam. Boleh memakan sebagian kurbannya. Sebagaimana ayat tersebut. Dan membagikan seluruh bagian hewan kurban. Buka Ibnu Majah 2572. Maka seluruh bagian hewan kurban harus dibagi. Mau tanduknya, mau ususnya, mau kulitnya, semua dibagi. Jangan sampai ada yang tidak dibagi. Bahkan di zaman Nabi, tali-tali hewan kurban itu pun dibagi sebagai bagian kurban. Pelana-pelananya pun dibagi. Kalau itu unta. Baik, silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, daging, kulit, dan pelananya untuk orang-orang miskin. Dibagi semuanya, Pak, pelananya, kulitnya, semua dibagi. Jangan sampai ada yang tidak dibagi. Umumnya kulit diapain, Pak? Itu dia. Perintah Nabi dibagi. Kalau sudah dibagi, jatuh ke tangan orang yang berhak, suka-suka dia. Contoh kulit kasihkan ke orang. Di sini orang apa? Miskin. Kalau dia dapat kulit, suka-suka dia. Mau dipakai jaket, silakan. Mau dipakai cecek atau apa yang dimakan itu, Pak? Kikil, silakan. Mau dipakai dibuat sepatu, silakan. Mau dibuang, silakan. Kalau jatuh ke orang yang sudah berhak. Tapi panitia tidak boleh. Karena belum jatuh ke tangan yang berhak. Kenapa? Karena panitia hanya diberi amanah, memberikan kepada yang berhak. Setelah jatuh ke tangan orang yang berhak, silakan. Terserah dia mau diapain.
Tapi kalau panitia wajib dia membagikan kepada orang yang berhak. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib diperintah, diamanai untuk mengurus hewan kurban. Nah, Ali mengatakan amarahu ayyaksima butnahu, bahwasanya ia diperintah untuk membagikan seluruh bagian hewan kurban, kullaha, semuanya, luhumuha, dagingnya, wa juluduha, kulitnya, wa jilal, warnanya, dibagi untuk orang-orang miskin. Kalau kepala dibagi nggak, Pak? Halo, kepala dibagikan nggak? Kepada siapa? Halo, umumnya kepala dikasih ke siapa? Jagal, tukang potong hewan. Pertanyaannya, jagal tadi miskin apa enggak? Halo, jagal itu miskin apa enggak? Jagal itu jangan dikatakan miskin. Ya, cukup jagal itu. Jangan sampai membagikan salah. Kecuali kalau ada orang yang berkurban, dia kurban sapi, dia berhak sepertiga, kepalanya mana? Saya ambil. Kemudian kepalanya dihadiahkan kepada jagal sebagai hadiah. Tapi kalau panitia diamanai, kemudian dijadikan kepala ini sebagai ongkos potong, maka tidak diperbolehkan. Karena dia tidak berhak, karena bukan orang yang termasuk berhak mendapatkannya. Apalagi dengan akad apa? Sebagai ujroh, upah. Gak boleh. Nabi jelas-jelas mengatakan dalam hadis, buka Ibnu Majah di nomor 2533. Dari Ali bin Abi Thalib, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib, karena saat itu diperintah untuk mengurus hewan kurban Nabi SAW. Silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkanku untuk mengatur pembagian hewan kurban dan agar aku membagi-bagikan sesuatu yang ada di punggungnya dan kulit hewan tersebut, serta tidak memberi menjaga sesuatu pun darinya. Dan beliau bersabda, kami yang akan memberinya. Iya. Ini tegas ini. Kata Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku an aquma ala budni, mengurus hewan kurban beliau, wa an aqsima bi jalaliha, dan aku diperintah membagi, yakni apa saja yang di atas punggungnya, mau pelananya, mau talinya, atau apa saja yang ada padanya, wa juludah, kulit-kulitnya, wa alla uqtiyal jazir, dan agar aku tidak memberi al-jazir, apa? Jagal minha syai'an, sesuatu dari hewan kurban itu sebagai ongkos, gak boleh. Karena memotong itu memang tugas, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari hewan kurban itu. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu sebagai upah, bukan dari bagian hewan itu. Waqala, Nabi mengatakan, nahnu nuhtihi, akulah nanti yang akan memberinya. Jadi siapa yang menanggung ongkosnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan antum boleh meminta kepada orang yang berkurban ongkos apa? Ongkos potong, Pak. Kalau kambingnya disembelih di sini, saya minta ongkos potong, Pak, per ekor 250 bisa. Nah, itu nanti diberikan kepada si jagal atau tukang potong. Demikian pula sapi. Kalau sapi berapa, Pak? Ongkos potongnya? Halo? Belum dibentuk panitia. Ya sudah, intinya jangan sampai bagian dari hewan kurban itu dijadikan upah kepada yakni tukang potong sapi atau kambing. Berilah dia dari ongkos orang yang berkurban. Jangan sampai mengambil dari bagian hewan kurban tersebut. Kecuali dia boleh mendapatkan sebagai hadiah.
Tapi ingat, hadiah itu harus dari siapa? Yang berkurban, bukan dari panitia. Karena panitia tidak berhak kecuali membagikan seluruhnya hewan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan dalam beberapa adab etika berkurban. Semoga bermanfaat untuk kita dan Allah menerima ibadah manasik kita. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.